Selamat pagi, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Petrus Sandi Bangun, jurusan Sanitasi Lingkungan Kabanjahe, tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari 3 suku kata. Karya dapat diartikan sebagai hasil upaya, usaha, perbuatan, atau ciptaan. Sedangkan tulis atau menulis memiliki arti segala kegiatan yang terkait dengan huruf, angka, pena, atau media tulis lainnya. Yang ketiga adalah ilmiah, bersifat ilmu secara ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat kaidah. Jika diartikan secara menyeluruh, karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta faktual. Sangat disarankan penulisan karya tulis ilmiah menggunakan kata yang tidak ambigu atau memiliki makna ganda. Maka diperlukan penggunaan gaya bahasa yang lugas, menggunakan variasi istilah ilmiah yang sesuai dengan aturan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. B. Fungsi karya tulis ilmiah terdiri dari 1. Fungsi pendidikan, 2. Untuk penelitian, yang ketiga fungsi fungsional. C. Manfaat karya tulis ilmiah. Adapun manfaat karya tulis ilmiah ialah 1. Dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. Bagi penulis, penyusun karya tulis ilmiah membutuhkan sebuah keterampilan tertentu agar karya tulis ilmiah ini dapat dibaca dengan nyaman, dimengerti, dan dipahami oleh pembacanya. Sehingga penulisan memerlukan keterampilan membaca yang efektif agar tidak membuang energi dalam penyusun karya tulis ilmiah. Kedua, sebagai pengenalan terhadap aktivitas kepustakaan. Sebuah karya tulis ilmiah syarat akan sumber dan narasumber. Sumber menyusun karya tulis ilmiah didapat dari teori-teori para ahli yang dibukukan atau tertuang dalam jurnal ilmiah yang dapat diakses melalui media internet. Sumber-sumber ini disebut sebagai sumber pustaka. Adapun yang ketiga, mendapatkan kepuasan intelektual. Setiap penulis karya tulis ilmiah membuat karya tulis ilmiah bukan hanya sekedar menulis. Proses membuat karya tulis ilmiah melibatkan intelektualitas penulis. Yang keempat yaitu memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Semakin berkualitas suatu karya tulis ilmiah dilihat dari isi, tujuan, dan isi orisinalitas. Hal ini merupakan cerminan dari luasnya cakrawala ilmu pengetahuan penulisannya. Yang kelima ialah sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk meneliti selanjutnya agar karya tulis ilmiah satu dengan yang lain pasti saling mempengaruhi. Terbitnya karya tulis ilmiah ini sedikit banyak akan dipengaruhi oleh karya tulis ilmiah sebelumnya. Yang keenam ialah sebagai peningkatan perorganisasian fakta dan data secara sistematis. Dari asal katanya sendiri, karya tulis ilmiah mengisyaratkan suatu hasil karya yang bersifat ilmiah, disertai dengan penulisan, penelitian, dan pencobaan. Penyajian data yang nyata kemudian diolah menjadi sebuah kesimpulan dengan sistematika yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh ialah melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Seorang peneliti tidak dapat berdiri sendiri pada saat melakukan penelitian, hingga menyusun karya tulis ilmiah sebagai laporan. Yang keempat, yang D, jenis-jenis karya tulis ilmiah. Berdasar masing-masing kebutuhan, karya tulis ilmiah digolongkan menjadi 7 jenis. Yang pertama, artikel.
Artikel adalah sebuah karya tulis yang isinya berupa gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, serta menghibur pembacanya. Yang kedua, makalah. Makalah adalah jenis karya tulis yang bersifat ilmiah. Biasanya makalah ditulis untuk keperluan terkait dengan pendidikan. Yang ketiga adalah skripsi. Istilah skripsi yang digunakan di Indonesia mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa serata S1 yang membahas fenomena atau permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku. Yang keempat yaitu work paper, merupakan jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Dan yang kelima yaitu paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan data serta argumen yang tingkat kevalitannya kuat. Dan yang keenam yaitu tesis. Tesis kurang lebih serupa dengan skripsi pada mahasiswa serata dengan S1, tetapi tesis menganalisis topik dengan lebih kompleks, sehingga esensi ilmiahnya lebih kuat dan lebih kompleks serta jika dibanding dengan skripsi. Dan yang ketujuh ialah disertasi, setingkat lebih tinggi dari tesis. Ada yang biasa disebut dengan disertasi karena setingkat lebih tinggi disertasi digunakan sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar doktor sebagai mahasiswa program studi setara dengan S3. Yang yaitu cara membuat karya tulis ilmiah. 1. Peristiwa. Pada tahapan penulisan karya tulis ilmiah diawali dengan proses perencanaan. Penulis merencanakan apa yang akan ditulis. Yang kedua adalah ungkap. Tahap ungkapkan ini berisi mengenai ungkapan data-data menunjang baik dari hasil penelitian, studi kasus, studi literasi, atau melakukan wawancara dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dan juga bahan observasi. Yang ketiga yaitu analisis. Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Biasanya disebut sebagai olah data. Yang keempat yaitu kesimpulan. Tahap kesimpulan menjadi jawaban dari uraian peristiwa yang muncul dalam merancang penulisan sebuah karya tulis ilmiah. Yang kelima ialah terapkan. Perencanaan penulisan yang rapi dan sistematis tidak akan menghadirkan manfaat jika tidak diterapkan dengan baik. F. Struktur karya tulis ilmiah. 1. Halaman judul. Judul karya diangkat berdasarkan tema dari karya tulis ilmiah yang akan dibuat. 2. Abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi suatu karya tulis ilmiah. Abstrak berfungsi memberikan penjelasan kepada pembaca agar secara cepat pembaca memahami isi, maksud, dan tujuan dari penulis menuliskan karya tulis ilmiah tersebut. Yang ketiga ialah pendahuluan. Dari dasar kata pembentuknya, kita tahu bahwa pendahuluan ini berada di depan sebagai pemberi salam untuk pembaca. Yang keempat ialah kerangka teoritis. Kerangka berasal dari kata rangka yang berfungsi sebagai penyangga, pilar, garis besar, atau konsep. Sedangkan teori adalah suatu pendapat atau argumen yang didapat berdasar penelitian atau penemuan yang didukung oleh data atau fakta penunjang. Yang kelima, metode penelitian. Untuk mengembangkan kerangka yang telah dibuat, terlebih dahulu harus ditentukan metode penelitiannya. Yang keenam ialah pembahasan. Pembahasan menjadi bagian yang paling penting, panjang pada penulisan karya tulis ilmiah. Pembahasan berfungsi menjelaskan tujuan, manfaat, metode, kerangka teori, serta rumusan masalah yang disertai dengan data-data yang diperoleh. Yang ketujuh ialah kesimpulan dan saran. Kesimpulan selalu berada di bagian akhir,
sebuah karya tulis ilmiah yang berisi pendapat dari penulis atas semua yang telah dibahas. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan sebuah daftar yang berisi sumber teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya. Demikian penjelasan dari saya tentang karya tulis ilmiah. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Shalom.